Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin presentasi yang berjudul jasa-jasa bank lainnya. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rifki Aftila. Yang kedua Nisa Amalia. Yang ketiga Nitisia Puspa Arum. Yang keempat Nolan Andrean. Yang kelima Nurul Fitri Soleha. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dan yang kedua saya ingin menjelaskan tentang keuntungan jasa-jasa bank. Yang pertama, keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit. Yang kedua, bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Yang ketiga, bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini ialah biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, kiriman uang. Yang kedua, clearing. Yang ketiga, inkaso. Yang keempat, safe deposit box. Yang kelima, bank card. Yang keenam, bank notes. Yang kelima, 7, travel list. Yang ke-8, letter of credit, dan lain-lainnya. Yang keempat, saya ingin menjelaskan tentang sarana-sarana yang digunakan dalam transfer. Sarana yang digunakan dalam transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Sarana-sarana yang bisa digunakan adalah surat, telex, telepon, faxmail, online komputer, dan sarana lainnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keuntungan kiriman uang atau transfer. Yang pertama, keuntungan bagi nasabah. 1. Pengiriman uang lebih cepat. Yang kedua, aman sampai tujuan. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Yang keempat, prosedur mudahan dan murah. Yang kedua, bagi bank akan memperoleh 1. Biaya kirim. 2. Biaya provisi dan komisi. 3. Pelayanan kepada nasabah. Yang kedua itu ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing seperti penagihan warkat, seperti cek, bilet giro yang berasal dari dalam kota. Terus tujuannya dilaksanakan clearing bank itu untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran digital. Dan yang kedua itu ada agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat-warkat yang dapat dikeliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing itu ada kayak warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek bilet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer, dan nota kredit. Lalu proses penyelesaian warkat-warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari kayak clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Kalau clearing keluar itu yaitu kayak membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing yang menyerahkan kepada yang berhak. Kalau clearing masuk yang menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Terus yang clearing retur itu kayak pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak menulis syarat-syarat yang ditentukan. Beberapa alasan penolakan clearing pada saat penerimaan warkat-warkat clearing dalam clearing masuk, penolakan pembayaran cek atau bilet giro itu disebabkan biasanya kayak asal cek atau bilet gironya itu salah. Yang kedua itu tanggal cek atau bilet gironya itu belum jatuh tempo. Yang ketiga itu jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda, tanda tangan tidak sama, coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Cek atau bilet giro sudah kadaluarsa, itu biasanya juga penolakan clearing. Lalu kayak rekeningnya udah ditutup, dibatalkan penarikan, dan kondisi cek atau bilet giro rusak atau tidak sempurna, dan ada masih banyak alasan lainnya lagi.
Inkasu. Inkasu merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkasu. Warkat-warkat yang dapat diinkasukan atau ditagihkan itu kayak warkat-warkat yang berasal dari luar kota. Ini justru kayak kebalikannya dari si clearing ini. Contohnya tuh kayak, tapi sama sih kayak contohnya cek, bilet giro, wesel, surat aset, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Inkaso itu proses penyelesaiannya dapat dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian. Itu ada inkaso berdokumen, di mana masa surat-surat yang diinkasokan serta oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Yang kedua ada inkaso tidak berdokumen. Surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Penyelesaian inkaso ke luar negeri merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan proses inkaso keluar, sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Terus ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang dikerjakan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenai juga dengan nama Safe Locket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Yang kedua itu ada kegunaan dari kalau kegunaannya SDB ini untuk menyimpan surat seperti sertifikat tanah, saham, terus obligasi, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, intan, permata, dan benda lainnya yang dianggap berharga. Larangan menyimpan barang-barang SDB itu seperti kayak narkotika, bahan-bahan yang mudah meledak, dan larangan lainnya. Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah untuk menjamin kerahasiaan barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB tersebut. Seperti selama nasabah tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh bank. Yang kedua itu keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan peralatan dan perlengkapan keamanan itu di bank itu udah canggih. Terus SDB itu biasanya kayak dia kan dibuatnya dari baja yang dimana itu udah tahan api. Jadi walaupun bisa bila terjadi kebakaran atau pembobolan dia udah aman gitu. Dia itu ketika terdapat dua buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. Tidak dapat dibuka oleh satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank. Yang selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau layanan kotak simpanan adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan atau berangkas untuk menyimpan benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya. Tetapi ada juga barang yang tidak boleh disimpan di dalam Safe Deposit Box ini, seperti narkotika dan sejenisnya, serta bahan atau barang yang mudah meledak. Biasanya, bank memiliki jasa Safe Deposit Box. Namun, ada beberapa bank yang hanya menyediakan jasa Safe Deposit Box dengan syarat yaitu menjadi nasabah prioritas, di mana nasabah tersebut harus menabung dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa Safe Deposit Box ini yaitu adanya biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah, lalu ada uang setoran jaminan yang mengendap, kemudian pelayanan nasabah. Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang jasa Safe Deposit Box ini adalah 1. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi Safe Deposit Box ini selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua,
Keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan oleh peralatan keamanan yang canggih, yaitu CCTV 24 jam. Kemudian, safe deposit box juga terbuat dari bahan baja yang tahan api. Lalu, terdapat 2 buah anak kunci, di mana safe deposit box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut. Jadi, jika terdapat hanya 1 kunci, maka safe deposit box ini tidak akan bisa dibuka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Jadi, bank card ini adalah suatu fasilitas transaksi keuangan dengan menggunakan kartu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi, terutama dalam transaksi keuangan. Contohnya, kartu kredit dan kartu nasabah. Ada beberapa sistem kerja bank card. Yang pertama yaitu, cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. Kedua, bank akan menerbitkan kartu apabila disetujui dan diserahkan kepada nasabah dengan melalui kurir yang akan mengirimkan kartu tersebut. Lalu, dengan kartu ini pemegang kartu dapat belanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Kemudian, pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian. Kemudian, bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. Lalu, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang banknotes. Banknotes adalah uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank luar negeri. Banknotes dikenal juga dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Dalam praktiknya, banknotes diperjualbelikan di bank dan pedagang valuta asing. Namun, tidak semua banknotes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal banknote. Dalam transaksi jual beli banknotes, bank biasanya mengelompokkan banknotes ke dalam 2 klasifikasi, yaitu banknotes yang lemah dan banknotes yang kuat. Kebanyakan bank lebih menyukai banknotes yang memiliki nilai tukar yang kuat. Pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. 1. Banknotes tersebut mudah diperjualbelikan. Kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Dan yang terakhir, pertimbangan lainnya. Ingin melanjutkan penjelasan tentang banknotes. Alasan bank tidak menerima penjualan dan pembelian banknotes yaitu poin yang pertama, kondisi banknotes cacat atau rusak. Poin yang kedua, tergolong dalam valuta lemah. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Yang keempat, diragukan keabsahannya. Selanjutnya di sini ada contoh banknotes kuat. USD yaitu Amerika, GBP yaitu Inggris, JPY yaitu Jepang. Sedangkan banknotes yang lemah, ITL yaitu Itali, MYR yaitu Malaysia, THB yaitu Thailand. Di sini ada traveler cek, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendaknya berpergian atau sering dibawa oleh turis. Traveler cek terbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kertal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Keuntungan serta manfaat kegunaan traveler check yaitu memberikan kemudahan berbelanja karena traveler check dapat belanja atau diuangkan di berbagai tempat. Poin yang kedua, mengurangi risiko kehilangan uang karena tiap traveler check dilayani secara diganti. Yang berikutnya, memberikan rasa percaya diri karena dipakai traveler check dilayani secara prima. Selanjutnya, dapat dijadikan cindramata ataupun hadiah buat teman, kolega atau nasabah. Yang terakhir, biasanya untuk pembelian traveler check tidak dikenakan biaya. Begitu pula pada saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya.
Selanjutnya, letter of credit, yaitu merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang. Ekspor impor termasuk barang dalam negeri antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli, importir maupun penjualan eksportir dalam transaksi dagangnya. Letter of credit. Letter of credit merupakan satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor, termasuk barang dalam negeri antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Jenis-jenis letter of credit antara lain: A. Revocable. Revocable merupakan yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Selanjutnya, irrevocable letter of credit merupakan kebalikan dari revocable letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, side letter of credit merupakan letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Selanjutnya, usance letter of credit. Sedangkan usance letter of credit merupakan letter of credit yang pembayarannya baru dilakukan tanggal waktu tertentu. Misalnya, 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang selanjutnya, restricted letter of credit merupakan pembayaran atau penerusan letter of credit hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam letter of credit. Selanjutnya, unrestricted merupakan atau letter of credit membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Selanjutnya, red clause letter of credit merupakan di mana bank pembuka letter of credit memberikan kuasa kepada bank pembayaran untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai letter of credit beneficiary menyerahkan dokumen. Selanjutnya, transferable letter of credit merupakan letter of credit yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Selanjutnya, revolving letter of credit yang penggunaan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, yang ke-9, bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga, dalam bentuk surat perjanjian. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi, ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak peminjam atau bank. Yang kedua, pihak terjamin atau nasabah. Dan yang terakhir, pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Selanjutnya, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Memberikan jasa-jasa di pasar modal jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, penjamin atau guarantor. Yang ketiga, wali amanat atau trustee. Yang keempat, perantara perdagangan efek atau pialang atau disebut broker. Dan yang selanjutnya, perdagangan efek atau dealer. Selanjutnya, perusahaan mengelola dana atau investment company. Dan setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank biasanya antara lain: pertama, pembayaran listrik, kedua, pembayaran telepon, ketiga, pembayaran pajak, selanjutnya pembayaran uang kuliah, selanjutnya pembayaran rekening air, dan yang terakhir setoran ONH. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan
Pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan perbankan dikenal dengan istilah spread based dan fee based. Jenis-jenis jasa bank lainnya terdiri dari kiriman uang atau transfer, clearing, inkasso atau collection, safe deposit box, bank card, bank notes, traveler check, letter of credit, bank garansi dan referensi bank, jasa-jasa di pasar modal, menerima setoran-setoran, melakukan pembayaran, serta kegiatan lainnya. Mungkin hanya ini presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang melihat video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.